Asal-usul Gajah Mada, tempat lahir, kisah hidup, dan isi Sumpah Palapa. Gajah Mada adalah sosok Mahapati yang sangat berpengaruh panjang dalam upaya Majapahit menuju puncak kejayaannya. Gajah Mada dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku kerajaan Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya. Hingga sekarang, jasa-jasanya masih dikenang. Bangsa Indonesia menganggap Patih Gajah Mada sebagai pahlawan simbol patriotisme dan persatuan bangsa. Gajah Mada memiliki kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangan yang cukup serius. Hal tersebut terutama bersumber pada Babat Gajah Mada, Naskah Usaha Jawa, dan Babat Arung Bondan. 1. Naskah Yusana Jawa. Dalam Naskah Yusana Jawa disebutkan Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Dikisahkan, Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana, Vishnu, sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Dia dilahirkan karena kehendak dewa-dewi. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos, sehingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perjalanannya, keajaiban demi keajaiban selalu mengiringi sejak kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga kematian. Perjalanan seperti ini umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu, Buddha pada masa itu, sehingga tafsir atau rasionalisasinya diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. 2. Babat Arung Bondan. Kitab Jawa Pertengahan Babat Arung Bondan menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Gajah Mada. Kitab tersebut menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Logender, dikenal dengan nama Logender dalam cerita Damarwulan dan Menak Jingga. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa Logender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya Kencanawungu. Jan Lawrence Andries Brandes pernah mengatakan bahwa kisah Darmawulan dan Menak Jingga terjadi dalam masa pemerintahan Ratu Suhita di tahta Majapahit. Menak Jingga yang dimaksud dalam kisah tersebut setara dengan Bre Wirabumi, penguasa Kedaton Timur yang berperang melawan Majapahit. Sehingga jika mengikuti tafsiran ini maka Gajah Mada adalah anak dari Patih Logender setelah Majapahit melewati masa kejayaan. Sedangkan dalam berbagai prasasti dan kakawin Nagara Kertagama sebagai bukti otentik disebutkan bahwa Gajah Mada berperan dalam masa awal dan kejayaan Majapahit periode kekuasaan Hayam Wuruk. Menariknya dalam kitab Babat Arung Bonda dapat menjadi interpretasi lebih lanjut adalah pertanyaan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapati. Nama Patih yang menjadi ayah Gajah Mada belum akurat. Karena dalam kisah-kisah tradisional, nama tokoh sering diganti karena diceritakan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda. 3. Babat Gajah Mada. Babat Gajah Mada merupakan sastra Bali. Dikisahkan, ada seorang pendeta muda bernama Empu Sura Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Narirati, istri yang diberikan oleh gurunya yang bernama Empu Raga Gunting atau yang dijuluki Empu Sura Dharma Wiyasa. Empu Sura Dharma Yogi membuat huma di sebelah selatan Lembah Tulis sedangkan Patni Narirati tetap tinggal di pertamanan. Hanya sesekali, ia menengok suaminya di huma yang baru dibuat. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Narirati karena parasnya yang cantik. Sampai suatu hari, Narirati diperkosa oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Narirati mengadukan peristiwa tersebut pada suaminya. Akhirnya, mereka pergi mengembara selama berbulan-bulan. Ketiga bayi lahir, mereka sampai di desa Mada yang terletak di Gunung Semeru. Lahirlah bayi laki-laki yang diiringi peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting.
Bayi tersebut diasuh oleh kepala desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya bertapa di puncak Gunung Plambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk sang bayi. Dewa mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan bahwa kelak bayi akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara. Kemudian berkat Mahapati Amangkubumi Mada, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaan hingga banyak raja dari luar Pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit. Sumpah Palapa Gajah Mada saat dilantik menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa adalah, lamun luas kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring baki, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Saat sumpah itu diucapkan, banyak yang meremehkan dan mentertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk tahun sekitar tahun 1350 sampai tahun 1389. Luas Majapahit hampir sama dengan luas Indonesia saat ini, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Hal ini dibuktikan, Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, dan Semenanjunga, Malaka. Kemudian, wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat dan Jawa kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Berkat keberhasilannya, pengaruh Gajah Mada sangat besar. Bahkan dapat dikatakan, pengaruhnya melebihi Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini terus dikenang. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan nama Gajah Mada untuk nama jalan di sejumlah tempat di Indonesia. Akhir hidup Gajah Mada. Perang Bubat adalah perang antara Kerajaan Majapahit dan Sunda Pajajaran pada 1357. Mengakhiri kejayaan Gajah Mada, Perang Bubat dapat dikatakan sebagai penyebab awal keruntuhan Majapahit. Perang ini diawali dengan keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Namun, Gajah Mada menentangnya. Saat terjadi iring-iringan kerajaan Sunda menuju Majapahit, terjadi konflik di persinggahan Bubat yang terletak di sebelah utara ibu kota Majapahit. Raja Hayam Wuruk memiliki keinginan untuk menyambut tamu di persinggahan Bubat, tetapi hal ini ditentang Gajah Mada. Karena Gajah Mada beranggapan tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat. Saat pernikahan hendak dilangsungkan, Gajah Mada menginginkan Sunda takluk dan menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan. Akibatnya penolakan Sunda, terjadilah perang di Bubat, yang saat itu menjadi penginapan rombongan Sunda. Seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran dan langkah diplomasi Hayam Wuruk pun gagal. Oleh karena itu, Gajah Mada dicabut dari jabatan sebagai Mahapati. Pada sekitar tahun 1359, Gajah Mada kembali diangkat sebagai patih dan diberi wilayah di Madakaripura di Tongas, Probolinggo. Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 karena sakit. Dengan meninggalnya Gajah Mada, dan kebesaran nama kerajaan Majapahit pun berakhir.